Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Mujib. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja di MTSNO Wali Songo Sidoarjo di kelas 7 untuk materi sejarah berdiri Daulah Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, materi kita hari ini, pelajaran SKI tentang sejarah berdirinya Umayyah, Daulah Umayyah, saya akan mengecek kehadiran kalian. Di absen dulu ya, nanti siapa yang nggak masuk, kenapa, alasannya apa dia nggak masuk. Yang pertama, Abdullah Al-Ghifari. Hadir. Abina Aulia Natasha. Hadir. Ahmad Fajar. Hadir. Aisyah Embun. Hadir. Alvino Distiawan. Hadir. Ananda Naila Putri. Ayu Rizka Lidiawati. Kemana? Ada surat isinya? Enggak ada. Sakit. Tapi tadi berkabar ya. Kita doakan semoga teman kita Ayu diberikan kesembuhan. Hadir. Veronita. Hadir. Ya, yang nggak masuk hari ini satu anak siapa tadi? Ayu, sakit dia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita semua berdoa dipimpin oleh Ananda Raihan. Silakan. Khusyu'an asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mas Rehan sudah dipimpin doanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Daulah Umayyah. Tapi sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad pada saat berdakwah di Mekah dan di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad meninggal digantikan oleh siapa? Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama siapa? Ada yang masih ingat? Abu Bakar, betul. Yang kedua? Haris, bukan. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman bin Affan. Yang terakhir?
Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 khalifah itu meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, periode atau peradaban Islam dilanjutkan oleh kekhalifahan atau dikenal dengan istilah daulah. Ada yang tahu daulah itu apa? Atau khalifah itu apa? Siapa khalifah? Pengganti Nabi dalam hal apa? Memimpin dalam negara maupun agama, dalam pemerintahan maupun agama. Seperti yang sekarang Mas Vino misalnya. Itu kan pemimpin, dia khalifah juga. Tapi dalam skup yang lebih kecil di kelas ya. Jadi ketua kelas itu jadi khalifah. Kalau Abu Bakar itu khalifah pengganti Nabi Muhammad, kalau Mas Vino ini khalifah pengganti Bu Umi sebagai wali kelas. Ya, paham ya? Tentu harus kita ingat bahwa tujuan kita belajar adalah untuk memenuhi atau untuk menjadi pribadi yang penuh dengan profil Pancasila atau penuh dengan cinta. Ada rahmatan lil alamin, harus saling toleransi dengan teman-teman, harus tawasud, tawazun, dan tidak berhenti untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum nanti masuk pada materi, kita akan bernyanyi dulu dengan riang gembira dengan judul Sorak-sorak bergembira. Silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Yang keras nyanyinya. Orang bergembira atas negeri kita Indonesia merdeka. Bergembira atas negeri kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selain ada perbedaan sistem penunjukan atau sistem berdirinya. Kalau khalifah itu ada beberapa cara penunjukan pemimpin. Abu Bakar ditunjuk langsung misalnya, atau Utsman bin Affan dari tim membentuk formatur dan lain sebagainya. Tapi kalau daulah ini pemimpin khalifah itu adalah diwariskan atau turun temurun. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dan untuk apa kita belajar? Jadi gini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa yang pertama, Abi, silakan dibaca berdiri. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama apa? Alur yang runtut. Terima kasih. Jadi yang pertama tentang kognitif. Silakan duduk. Tentang pengetahuan, bagaimana kalian nanti akan menganalisis sejarah berdirinya Daulah Umayyah.
Nanti kalian akan mendemonstrasikan atau memperagakan drama singkat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringi berdirinya Daulah Umayyah. Atau mu'ayyad yang menjadi ibadah pada masa pemerintahan bagi menjelaskan kemudian membentuk sistem pemerintahan mengerti atau sistem pemerintahan membentuk kerajaan bagaimana pembentukan persiapan video historia selanjutnya semua dapat membangun wawasan Anda dengan Indonesia. Gimana videonya? Menarik nggak? Menarik. Tapi kok ngantuk? Kok bikin ngantuk ya? Jadi biar nggak ngantuk, berdiri semua. Kita ice breaking dulu, biar nggak ngantuk. Wah, diputarin video kok tidur menguap dan seterusnya ya. Kita ice breaking, tepuk jari seperti yang kemarin. Nanti harus bisa menemukan keterkaitan antara apa yang kita lakukan dengan materi yang akan kita bahas. Siap semua? Siap semua? Masih semangat? Ayo yang keras. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, satu jari bertemu menjadi jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, dua jari bertemu menjadi kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, tiga jari bertemu menjadi menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, empat jari bertemu menjadi kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, lima jari bertemu, yuk kita bertepuk. Mas, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah ini, nanti Pak Mujib akan menyampaikan penguatan materi dari video tadi dengan bentuk penyampaian yang berbeda atau berdiferensiasi. Kalau kalian tadi melihat mendengarkan materi dari video, mungkin beberapa dari kita memiliki kemampuan audio visual yang lebih cenderung bisa lebih paham kalau mendengar dan melihat. Sekarang ya, tadi di video disampaikan bahwa awal mula berdirinya Daulah Umayyah itu diawali ketika Utsman bin Affan terbunuh dan dilanjutkan oleh Ali. Beberapa keluarga besar dari Utsman bin Affan tidak
menerima terkait pengangkatan Ali yang cenderung dianggap kurang cekatan dalam dalam menyelidiki pembunuh dari Utsman bin Affan. Maka itu terjadi pertikaian internal di antara umat Islam. Muawiyah saat itu menjadi gubernur di apa kebijakan Muawiyah setelah mendirikan Daulah Umayyah? Yang pertama adalah memindahkan pusat kekhalifahan dari asalnya di Madinah pada kekhalifahan pada masa Khulafaur Rasyidin, dipindah ke daerah Damaskus atau Suriah, basis dari pengikut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu yang pertama, memindahkan kekuasaan ke Damaskus. Yang kedua, sistem pemerintahannya juga berubah dari demokratis ke turun-temurun atau sistem monarki. Sistem monarki itu sistem turun-menurun. Termasuk juga salah satu keunggulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan adalah keahliannya dalam hal administrasi. Sudah? Belum mengerjakan dari tadi kok belum ya, waktunya habis. Dikumpulkan untuk tugas individunya. Sini. Bisa. Sudah, bisa menyelesaikan tugas individu dengan baik, walaupun belum tentu benar. Yang penting dalam proses belajar itu bukan hasilnya, tapi proses kalian belajar untuk memahami kemampuan kalian sendiri. Jadi kalau ada tugas tidak boleh mencontek. Yang penting Yang penting benar, asalkan mengerjakan sendiri daripada salah tapi menyontek. Selanjutnya, untuk lebih memahami alur dalam proses atau beberapa peristiwa yang terjadi pada berdirinya Daulah Umayyah, nanti akan kita bagi menjadi kelompok untuk belajar lebih dalam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Tadi ada peristiwa apa saja? Ada peristiwa ini, ya, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada Amul Jamaah. Berarti nanti akan ada berapa kelompok? 3. Nanti kalian silakan pilih kelompok sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Nanti dengan ice breaking, kamu adalah pilihanku. Gitu ya. Tapi untuk ketuanya Pak Mujib tunjuk saja, nanti untuk anggotanya silakan masing-masing memilih siapa yang menjadi anggotanya. Yang pertama, Embut. Maju ke depan, berdiri di sini. Nih, ya ada sana. Yang kedua, Rasid. Tanpa din, ya. Kalau Rasyidin berarti dia menjadi khalifah. Karena dia bukan khalifah, maka kita panggil Rasyid aja. Yang terakhir,
Rifki. Mas Rifki, silakan maju ke depan. Sudah, jadi alurnya nanti Embun memilih satu anggota, terus Rosid satu anggota, Rifki satu anggota. Nanti anggota yang dipilih harus memberikan masukan atau harus memilih anggota yang lain. Yang dipilih nanti berbaris di belakangnya. Paham ya? Alurnya paham? Paham, maju. Maju lagi. Nah, ayo silakan dimulai sekarang. Ayo Bun, milih siapa? Hafiza, langsung maju. Rasid. Ridho, maju toh. Rizky. Tangannya di depan temannya. Di pundak-pundak maksudnya, megang pundaknya. Tangannya megang pundaknya, sudah? Nanti untuk kelompok yang saya panggil, perhatikan. Nanti kelompok yang saya panggil atau kelompok yang terpilih, lompat maju ke depan. Yang tidak saya pilih mundur ke belakang. Paham ya? Jadi nanti kelompok atau peristiwa apa yang saya sebutkan, ada yang maju ke depan, ada yang mundur ke belakang. Sudah, perhatikan. Yang pertama, Perang Jamal. Mundur. Perang Jamal berarti kamu ya? Ya, Perang Jamal. Ini untuk tugasnya Perang Jamal. Oh nanti. Perang Siffin. Perang Siffin, mundur. Perang Amul Jamaah. Amul Jamaah. Oke, 3. Berarti nanti ini kelompok Perang Jamal, Perang Siffin, Amul Jamaah. Silakan dikondisikan tempat duduknya. Ayo. Kerjasama yang baik. Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang nanti akan ada LKPD tentang naskah drama singkat yang dibagikan oleh Pak Mujib. Ya, naskah drama singkat. Nanti tugas kalian adalah menyusun naskah dialog yang akan ditampilkan saat drama. Nanti akan mohon untuk identitasnya, durasi, dan lain sebagainya nanti dilengkapi. Sama naskah dramanya harus disiapkan dengan baik. Ya, nanti ditampilkan di akhir pembelajaran. Paham? Ada yang ditanyakan tugasnya dari sini anak-anak? Ya, kami tapi nanti waktu penilaiannya yang pakai handphone. Ya, untuk sumatif pembelajarannya yang pakai handphone, ini kita menyiapkan proyek untuk demonstrasi atau menampilkan drama singkat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pakai peran figuran aja kan? Ya, pakai boleh kita pakai apa ya? Ya, sekarang tugasnya nanti termasuk dialognya harus sesuai. Kalau misalnya nanti ada apa? Ada properti yang digunakan pakai
apa unta atau pakai apa nanti silakan. Ayo, diselesaikan dulu ini. Ini siapa? Ini kan ada. Jadi terkait dengan durasi, misalnya nanti kemungkinan berapa. Kalau dialognya panjang berarti harus lama. Tapi ini kasih 5 menit aja. Mainnya ada berapa orang? Tulis 7 ya. Pesannya apa? Buat ini tulisnya. Ini daftar perannya. Rizky kamu sebagai apa nih? Apa? Hah? Muawiyah. Sebagai Muawiyah berarti di sini nanti perannya ditulis sebagai Muawiyah. Aris sebagai apa, Aris? Pendukung Muawiyah. Berarti di sini pendukung Muawiyah. Tapi nanti ada dialognya kamu. Ada? Ada apa enggak? Ada ya. Terus yang jadi ahli siapa? Yang jadi ahli? Oh, Vino jadi ahli. Ya, ini dilengkapi dulu. Ya. Sambil dihafalkan untuk yang prosesnya. Paham ini? Yang jadi ahli siapa? Kamu jadi ahli. Terus ini apa? Perang apa sih ini? Jamal. Berarti nanti ada Aisyah. Siapa jadi Aisyah? Aisyah Bun. Aisyah Bun jadi Aisyah. Mele. Ya, jadi Aisyah. Namanya Aisyah Bun jadi Aisyah. Terus yang jadi Tolha? Hah? Tolha kamu? Oh, Tolha? Ya, Tolha apa? Jubair? Siapa yang jadi Jubair? Kan? Terus dua lagi nih? Oh, panglima perannya ya. Bawa properti apa enggak? Ada propertinya. Oke, akan disiapkan. Ini nanti apa? Teks dialognya ya. Jangan lupa dirancang yang baik. Oke, siap. Siap ya nanti ya tampil ya. Bismillah. Oke. Terus Aisyah gimana? Maya, diskusinya berjalan. Baik. Oke, siap tampil ya. Oke. Nanti untuk penampilannya langsung saja untuk penampilan dari kelompok pertama seperti alurnya. Jadi harus nutut. Jadi nggak boleh acak. Jadi alurnya nanti yang tampil pertama adalah kelompok perang Jamal, yang kedua nanti perang Sifin, terus ditutup dengan amul jamaah. Jangan lupa nanti teman-teman kelompok yang lain juga harus diberitahu khususnya oleh narator bahwa dalam proses yang terjadi dalam drama itu atau dalam peristiwa itu hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita perhatikan untuk kita ambil ibrohnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap ya? Siap? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ayo. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menghadapi masa sulit. Perbedaan pendapat muncul termasuk antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Tolha, dan Zubair. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Perang Jamal. Dialognya gimana? Wahai Amirul Mukminin, situasi semakin tegang. Kami berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan damai. Aku tidak menginginkan peperangan. Tujuanku hanya menjaga persatuan dan keadilan umat Islam. Kami datang bukan untuk membelah pecah umat, melainkan untuk menuntut keadilan wafatnya Khalifah Utsman. Namun aku berharap perbuatan saat ini kita membuat pertumpahan darah. Kita harus hati-hati, jangan sampai niat baik justru membawa mudarat bagi kita.
Stop. Dah, ngomong. Wahai Tuhan, marilah kita bermusyawarah demi kepentingan umat Islam. Allah mengayomi kita semua bersaudara. Sebenarnya perdamaian hampir tercapai, namun keadaan menjadi kacau akibat provokasi pihak-pihak yang tidak menginginkan damai. Ketiga, jangan menyakiti kaum muslimin. Ketiga, jangan menyakiti kaum muslimin. Perang Jamal pun terjadi. Tolha dan Zubair gugur dan Aisyah kemudian dihormati serta dipulangkan dengan penuh kemuliaan. Masuk sini. Ya, masuk deh. Layani. Garis lagi. Garis lagi. Garis lagi. Bisa? Perang Jamal menjadi pelajaran berharga bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan hikmah dan bermusyawarah agar persaudaraan tetap terjaga. Persatuan umat Islam adalah amanah bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian dari drama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang Siffin mengajarkan bahwa perbedaan dapat terjadi bahkan di antara tokoh besar Islam, namun kebijaksanaan, musyawarah, dan persatuan tetap harus diutamakan. Sekian dari kami. Persatuan umat adalah kekuatan Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause. Tepuk tangan. Amul jamaah. Ya. Saya pilih Mas Rosid Tanfadin untuk menyampaikan hasil kerjaannya tadi. Silakan di depan. Salam dulu. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 1 tadi apa? Nomor 1, siapa yang mendirikan Daulah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, terus. Oleh Qadi. Bagaimana? Betul semua? Silakan, ya, silakan. Ya, dah. Bagaimana? Betul? Plus. Terima kasih banyak. Nah, selanjutnya
Setelah tadi kita dari awal mempelajari tentang tujuan pembelajaran, kalian sudah paham apa belum? Terus diputarkan video, ada PPT juga, mengerjakan LKP di kelompok, diskusi mendalam, kalian berpikir secara analisis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringi berdirinya Daulah Umayyah. Sekarang kalian juga sudah mempresentasikan diskusi kelompok kalian melalui drama. Ada drama tentang perang apa saja? Perang Jamal, perang Siffin, Amul Jamaah. Dah, setelah itu Pak Mujib ingin mengetes ini sekarang. Apakah dari awal sampai akhir itu kalian sudah paham atau belum terkait dengan materi yang diajarkan? Termasuk nanti akan ada pengerjaan tentang asesmen sumatif pembelajaran yang lewat online, background maupun yang tidak bawa handphone nanti mengerjakan melalui offline atau lembaran. Yang pertama, apakah sudah paham terkait dengan sejarah berdirinya Daulah Umayyah? Sudah. Terus minggu depan kita akan mempelajari tentang beberapa khalifah yang paling yang paling famous itu. Terkenal di kekhalifahan Daulah Umayyah yang ada berapa kemarin 5 ya. Yang pertama tentu Muawiyah bin Abi Sofyan, itu yang akan kita pelajari besok. Yang kedua siapa kemarin? Marwan bin Abdul Malik. Terus ada Umar bin Abdul Aziz, ya, bukan Abdul Mujib. Abdul Aziz. Dah. Itu yang akan kita pelajari besok. Maka sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita baca doa sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.